Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Kreator Pandaan. Kali ini saya bersama Mas Levin ya. Beliau ini narasumber untuk kita semua juga sebagai mentor ya untuk kita semua tim di komunitas Kreator Pandaan. Halo, selamat malam Mas. Ya, Sehat, Mas. selamat malam. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Mas dari teman-teman. Yang pertama itu seberapa penting konten kreator itu untuk dunia digital di tahun 2024 khususnya? Seberapa penting dunia konten kreator buat era digital ini maksudnya? Kalau menurutku sih cukup penting untuk teman-teman yang pengen bangun usaha ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen usahanya itu banyak dikenal, konten kreator salah satu jawabannya. Kalau zaman dulu ya, kita mau ngekspos diri kita itu lewat iklan, biasanya di TV, radio ya, koran ya. Kalau zaman sekarang lebih fleksibel, kita bisa bikin media kita sendiri dari sosial media. Banyak banget platform yang bisa kita masukin seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya, yang bisa guide banyak orang. Jadi kalau mau dapat penghasilan yang cukup banyak, sebenarnya jadi konten kreator itu salah satu variabel yang opsi pilihan yang bagus, yang paling tepat gitu loh. Kalau kalian milih kerja di pabrik ya, nuker jam kalian buat kerja, maksudnya itu waktu kalian buat kerja, kalian tukerin ya. Kalian ikut orang sebenarnya nggak masalah kalau kalian itu kerjanya sama bos yang maksudnya itu dekat gitu loh. Jadi kalian bisa belajar gimana usahanya mereka itu bisa belajar. Tapi kalau gapnya terlalu jauh, kalian karyawan di bawah jadi OB gitu contohnya. Ini bos kalian ada di atas nih. Contoh di dunia otomotif lah contohnya. Lah kalau mau belajar gimana? Kalian cuma bersih-bersih tok gitu loh di situ. Cari kerjaan kalau memang niatnya ikut orang ya. Cari pekerjaan yang sekiranya bisa deket sama bos dan kalian bisa belajar dari situ. Bisa copy paste kalau bisa. Iya, jadi kalian bisa belajar dari situ gitu loh. Kalian ngerasa jadi nggak buang-buang waktu di situ. Selain ilmu ya, bisa belajar dari situ. Nah, prakteknya juga bisa langsung dari situ gitu loh. Lebih cepat, grow up-nya lebih cepat. Nah, setelah itu baru nanti mau bikin usaha sendiri terserah kalau udah siap. Nah, setelah itu baru belajar buat konten-konten. Apalagi kalau waktu masih kerja itu juga belajar buat konten lebih efektif lagi. Jadi yang terpenting adalah bangun branding dulu. Setelah itu baru, nah lanjut sama buat apa pekerjaan, nah nggak masalah gitu. Jadi tahu larinya tuh kemana dulu usahanya. Jadi jangan langsung bikin usaha ini dulu, enggak. Tapi kita susun dulu konsepnya, gimana cara pemasarinnya, siapa customer base-nya, ya, siapa target pasarnya. Nah setelah itu baru kita bisa eksekusi buat kontennya, buat promosi usaha yang baru kita rintis gitu. Oke. Jadi kalau menurut Mas Levin ini penting banget ya. Ya. Penting banget Karena gitu. bagi saya juga sebagai investasi ke depan buat kita khususnya atau ke anak turun kita nanti juga akan menjalani dunia digital seperti ini Mas ya. Konten kreator nggak akan ada matinya gitu. Nggak ada matinya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas. Apakah menjadi konten kreator itu bisa menjamin kehidupan ke depan atau kata lainnya ekonomi kita, Mas? Masalah menjamin atau enggak itu tergantung gimana caranya kita ngatur uangnya kita ya. Kan kalau kita jadi konten kreator pendapatan pasti ada lah, pendapatan dari kanan kiri endorse. Tidak tentu kan ya. Memang nggak tentu. Jadi pinter-pinter kita ngatur duitnya. Kalau kita ikut orang ya gaji setiap bulan pasti dapat gitu loh. Ukurannya sama dan kita bisa langsung kelola gitu loh. Tapi kalau dari konten kreator ada musimnya mungkin kita jualan sepi, ada musimnya mungkin endorsan itu sepi. Tapi yang pasti kalau kita tahu gimana cara ngatur uangnya ya, contohnya kalau kita at least lah 1 bulan ini kita dapat 10 juta. Ya. Kita ambil aja UMR aja lah 4 juta. Ada sisanya udah tabung dulu atau cari investasi yang kita kuasai gitu loh. Nanti kalau dapat lebih lagi tahun berikutnya walaupun dapat 20 juta, ambil 4 juta, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, dari sini kan kita tahu nih, investasi ke depan itu gimana, instrumen investasi apa yang kita pilih di situ. Nah,
pasti nggak akan ada matinya. Akan terus berkembang uang ini gitu. Oke. Bukan masalah penting atau nggak jadi konten kreatornya, tapi gimana caranya kita kalau udah dapat duit, kita save-nya gimana, kita simpennya gimana, kita investasinya gimana, kita makainya juga gimana, pengeluarannya berapa. Nah, itu beda lain lah, beda cerita lah. Oke. Terus ini yang Pak. iya, boleh. Ini ada pertanyaan Dari Pak Bowo ya. Pak Bowo. Apa Pak pertanyaan Pak? Monggo Pak. Apa konsep dia bisa jadi konten kreator yang apa ya, yang populis mungkin ya? Populer Maksudnya. Populer ya. Populer. konsep konten kreator yang supaya bisa menjadi populer. Mungkin konten kreator yang seperti apa atau pilihan-pilihan tema yang seperti apa? Konten kreator yang bisa mengikuti zamannya, bisa mengikuti eranya. Contohnya? Jadi contohnya kalau sekarang kita lihat lah eranya sekarang itu produk digital, ya. Jadi produk digital tuh kita create suatu produk, entah e-book, entah video course, ya, pelatihan yang bisa dinikmati sama banyak orang kapan aja. Kalau zaman dulu kita mau ngajar itu ya, kita kan harus datang ke kelasnya, kita harus ketemu tatap muka dengan semuanya, kita menjelasin. Tapi zaman sekarang enggak. Setelah adanya COVID itu, Zoom ada di mana-mana. Ya. Video-video pengajaran yang sifatnya itu offline terus bisa dipelajari setelah kita udah santai itu juga banyak. Iya. Kita ya harus bisa menyesuaikan eranya seperti apa gitu loh, biar tetap relevan. Kalau contohnya sekarang eranya komedi, ya udah komedi. Kayak zaman dulu kan ada yang horor, semua buat bikin horor. Yeah. Prank, bukin semuanya prank gitu toh. Sekarang kan yang tren kan ini. Kalau buat ini apa buat bisnis itu digital produk. Tapi kalau buat teman-teman yang bikin konten iseng-iseng atau seneng-seneng aja, itu sebenarnya saya nggak rekomendasi ini berbagi. Yang bagi-bagi duit itu. Oh iya. Ya. Jadi sampai sekarang kan masih ada itu. itu peminatnya, penontonnya juga banyak. Penontonnya banyak karena siapa yang nggak mau ngelihat orang asik bagi-bagi duit gitu. Tapi dalam arti berbagi itu juga ada yang biasanya sering bantu orang untuk borong makanannya, jualannya kan gitu. Ada positifnya sih. Ada positifnya. Oke. Tapi ya kadang jadi eksploitasi gitu loh. Jadi kemiskinan itu dieksploitasi, seharusnya kan itu kurang baik. Iya. Orang kadang-kadang kan nggak mau di apa? Ya privasi gitu loh. Tapi semakin kesini orang pengen dikasihani gitu loh. Dikit-dikit ada konten kreator, iya ini cerita gini, cerita melas, oh iya saya susah ini. Padahal kalau kita tahu prinsip kehidupan itu harusnya susahnya kita tuh jangan dikasih tahu ke orang lain. Tapi karena ada sosial media ini, susahnya dikasih tahu, udah belum sukses, susahnya dikasih tahu gitu loh. Buat apa? Kalau udah sukses kan inspirasi. Kalau susahnya masih ada tapi belum sukses ya kasihan jadinya gitu loh. Bukan jadi inspirasi. Kalau untuk positifnya mungkin banyak yang terbantu, dan terbantu, orang-orang terbantu, orang-orang yang benar-benar tepat sasaran gitu loh ya, benar-benar membantu. Terus ada inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin sudah freedom finansial bisa untuk buat konten seperti itu kan gitu Mas. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita mau ngelihat konten-konten yang ngasih-ngasih itu, iya. Karena kan berharapnya ini orang-orang juga biar bisa ngasih orang lain gitu kan. Nah, betul. pengennya kayak gitu kan. Tapi faktanya bukan terinspirasi mau ngasih-ngasih, tapi kebanyakan malah kepengen minta, mau dikasihani gitu loh. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa menciptakan orang jadi pengemis. Iya, jadi orang tuh, wah ini ada konten kreator ini bawa kamera minta duit bang, kan tuh mindset yang salah. Jadi kebalik gitu loh. Harusnya mau inspirasi, oh ya saya mau ngasih orang begini, jadinya juga riak gitu loh. Oh iya. Jadinya riak karena banyak banget ya kasus-kasus orang udah ngasih ya. Terus di belakang kameranya diambil lagi, dikasih separuh gitu loh. Jadi ini konten Pak gitu mungkin ya. Iya, ini konten Pak gitu. Terus pas waktu diwawancara sama orang lain, oh enggak, uangnya diambil. Loh, ini kan jadi pengkhianatan untuk publik gitu loh. Oh, ternyata itu pencitraan. Jadi benar-benar hati-hati, selain ya konten yang memberi itu kita tuh harus lebih kritis lagi dalam melihat konten. Ya walaupun itu nggak semua konten kreator seperti itu Mas ya. Nggak semua. Ada yang memang benar-benar real. Tadi kebanyakan seperti itu. Ada yang memang benar-benar real dan membantu. Ya kita ambil positifnya aja kan gitu Mas. Ya. Oke, mungkin itu obrolan kita seru hari ini ya seputar konten kreator. Mas Levin ya. Mungkin ada satu bonus Mas buat teman-teman yang lagi nonton. Gimana sih untuk
membuat konten yang singkat, jelas, tapi menarik orang untuk bisa melihat. Singkat, terus orang bisa mau ngeliat gitu ya. Yang pertama apa? Harus ini sih, isinya relate sama orang lain. Relate sama orang lain. Isinya relate sama orang lain. Kalau nggak relate, orang pasti skip gitu loh. Terus buat hook yang bisa ngunci perhatian orang. Hook itu artinya yang mancing gitu. Iya ya? mancing. Oke. Kalau bahasanya tuh headline-nya lah, Headline-nya awalnya lah. pertamanya. Oke. Awalnya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ada isinya. Jangan kosong cuma Ada ngomong-ngomong. manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Jadi orang mau save, mau bagikan, nah semakin banyak dibagikan, semakin banyak yang save, itu nanti kontennya bisa naik. Oke. Jadi teman-teman dari rumah aja sudah bisa buat konten, Mas. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin masih bingung, nah bisa join sama kita di sini Betul. untuk buat konten. Jadi kita ini ada tim ataupun komunitas Ya. kreator di Pandaan, ada base-nya di sini. Kalau teman-teman yang minat bisa langsung aja Belajar. kunjungi Instagram atau TikTok kita atau nanti kita akan kasih kontak personnya Mas Levin ini selaku mentor kita ya. Oke. Mungkin itu Mas ya kali ini pembicaraan kita. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Levin.